Kalian udah untung berapa dari jam tangan Rolex kalian? Sini gue bahas. Jadi kalau kita ngomong nih investasi di jam tangan, banyak banget orang bilang, gue mau beli Rolex karena kalau gue beli jam tangan Rolex itu investasi, dimana harganya sewaktu-waktu bisa naik. Kalau ngomong kayak gitu kan kita ibaratnya subjektif, dalam tanda kutip ya. Nah sekarang kita ngomong pakai data, kita bisa lihat ini datanya. Jadi kalau data 2 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa benar Rolex tuh naik, tapi ingat ini secara keseluruhan ya, all model. Jadi Rolex all model di compare sama Cartier all model juga. Jadi head to head nih. Kalian bisa lihat chartnya lebih besar kenaikan Cartier. Kenapa bisa lebih besar Cartier? Di situ terlihat data Rolex sekitar 5% mengalami kenaikan selama 2 tahun. Cartier mengalami kenaikan sekitar 7%, hampir 8%. Kalau ditanya, kok kecil banget bro, kenaikan investasi apa gitu? Oke, kalau gue bilang ini secara belak-belakan sebenarnya nggak fair. Kenapa? Karena all model Rolex dari dulu sampai sekarang ya, mostly untung. Ada yang minus sekarang. Cartier dari dulu modelnya hampir semuanya nggak untung. Kalian beli pasti rugi, apalagi kalian beli brand new pasti rugi kayak gitu. Bayangin, Cartier yang terkenal kan modelnya itu-itu aja. Tapi Rolex kan yang terkenal modelnya udah banyak. Bagaimana kalau one day orang akan lebih mengenal Cartier dan Cartier in the end semua modelnya nih ke-publish dan meroket harganya. Apakah jam tangan Cartier itu akan menggeser posisi Rolex? Jawabannya menurut data ini iya. Karena sekarang saja model Cartier yang kalian tahu paling Santos, Tank. Rolex kita banyak taunya Daytona, GMT, Submariner, Sky Dweller, Sea Dweller gitu. Bahkan ada yang baru Land Dweller. Belum lagi yang Oyster Perpetual yang warna-warna baru, ya kan yang Tiffany. Sedangkan Cartier baru cuman ketahuan Tank dan Santos. Padahal banyak banget model Cartier yang belum pernah diekspos. Ada Sintry, Alonghi, Trombone, Panther yang baru naik, dan yang jarang orang tahu tuh Roadster. Kalian pernah dengar mungkin Cartier Roadster, hanya sebagian kecil gue yakin yang pernah dengar namanya Cartier Roadster. Roadster itu di-up lagi di tahun 2026 di Watch and Wonders. Buat yang tanya, Watch and Wonders apa sih? Jadi Watch and Wonders itu ajang brand-brand luxury jam tangan pamer model baru yang di-reissue atau yang baru rilis dengan model boot yang sangat-sangat niat. Contohnya Panerai, dia bikin boot dengan experience kalian seperti lagi diving. Ada air di dindingnya dan itu air beneran gitu, which is keren bootnya. Oke, balik lagi ke Cartier Roadster. Ini mulai dibuka lagi model-model lama yang orang nggak tahu dan akhirnya diperkenalkan lagi ke dunia agar lebih expose lagi. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah jam tangan Cartier ini akan menggantikan jam tangan investment Rolex? Coba komen di bawah.